Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Oke, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar sebuah materi. Dan kalau seperti biasanya itu saya ngambil materinya tidak dari buku, sekarang saya mengambil referensi dari buku paket. Supaya nggak sayang udah dikasih buku paketnya tapi nggak kepake gitu ya. Kita masuk ke bab pertama, terkait apa sih itu ideologi. Pada pertemuan pertama, saya sudah membahas apa pengertian ideologi, apa itu makna dari ideologi, falsafah bangsa, dan juga tujuan hidup. Sekarang saya akan sedikit mengupas tuntas terkait dengan apa sih ciri-ciri dari ideologi. Ciri pertama dari ideologi itu adalah berpandangan dunia. Berpandangan dunia itu seperti apa? Artinya, ruang lingkupnya itu global dan sangat luas. Nggak cuma terbatas pada satu negara saja. Seperti misalnya di Indonesia, ideologinya adalah Pancasila. Orang-orang luar negeri itu tahu bahwa Indonesia ideologinya Pancasila, teman-teman. Dan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Itu ya, digarisbawahi, perkembangan zaman. Maksudnya apa sih, Pak, mengikuti perkembangan zaman? Maksudnya itu adalah Pancasila harus mengikuti semua hal yang sebagaimana ada di dalam negara ini ataupun di luar negara. Gitu. Jadi menyesuaikan, teman-teman. Artinya ideologi kita tuh sejatinya nggak kaku-kaku banget gitu ya. Lalu ciri keduanya itu adalah mengandung nilai dan juga tujuan. Yang namanya ideologi pasti ada nilai, pasti ada tujuan. Tujuan dari Pancasila apa kalau misalnya ditanyakan? Tujuannya itu tertuang di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. Sila pertama sampai sila kelima. Gitu. Yang pada intinya, apabila kita melihat pandangan Soekarno yang dipersingkat di dalam Eka Sila, yakni gotong royong. Semuanya itu akan berakar di gotong royong, teman-teman. Kemanusiaan. Seperti baju saya nih, teman-teman ya. Nih, coba kita outfit check dulu, outfit check. Mana nih kita lihat. Ini dia, humanity above religion, teman-teman ya. Kemanusiaan di atas ketuhanan. Walaupun pada konsepnya itu ketuhanan nomor satu di dalam Pancasila, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tetap memanusiakan manusia tanpa memandang bulu. Dan memang sebagaimana semestinya demikianlah terjadi gitu. Lalu yang ketiga itu ada berpengaruh pada kebijakan. Kebijakan semua yang ada yang kita lihat itu harus semua mengarahkan kepada Pancasila. Gitu, semua kebijakan itu harus bertumpu kepada Pancasila, teman-teman. Misal kebijakan kayak tunjangan DPR harusnya itu menuju kepada Pancasila. Namun sayangnya sekarang lagi banyak kontroversial atau kebijakan-kebijakan yang menyalahi atau melengkapi Pancasila itu sendiri. Kayak balik lagi tadi, tunjangan DPR. Tunjangan DPR itu kan mensejahterakan pejabat, tapi menyengsarakan rakyat. Itu kan sangat tidak baik ya, teman-teman ya. Itu menyalahi dan melangkahi sila keberapa tuh? Sila kelima, keadilan sosial gitu. Nggak baik, teman-teman, nggak adil ya. Hukum itu harusnya tidak hanya lancip ke bawah, namun juga lancip ke atas. Jangan ada yang tumpul di antara kita gitu. Lalu yang keempat itu ciri dari ideologi adalah pemberi dan pembeda identitas. Negara yang punya identitas adalah negara yang punya ideologi. Kalau misalnya kita ngelihat, Pak, ideologi di luar negeri apa? Di luar negeri selain dari Indonesia mempercayai dua ideologi. Kapitalisme dan juga komunis. Kapitalisme berbicara tentang semuanya itu berbicara uang, jadi mencari untung sebesar-besarnya dengan modal sesedikit-sedikitnya. Dan kalau berbicara tentang komunisme itu adalah bagaimana semuanya milik satu orang. Kecenderungan negara komunisme itu adalah negara yang cukup maju gitu. Nah, ideologi Pancasila kenapa sih nggak maju, Pak? Karena walaupun sebelumnya saya bilang nggak kaku, secara ideologi nggak kaku, tapi secara praktek cukup kaku. Contoh misalnya nih, kenapa sih di luar negeri, di negara kayak Cina atau di negara-negara kayak Korea Utara boleh menggunakan hukuman mati terhadap koruptor atau terhadap orang-orang yang melakukan tindak kriminal? Karena negara komunis tidak mengedepankan kemanusiaan atau tidak mengedepankan hak asasi manusia. Bukan berarti nggak melindungi HAM, enggak, namun mereka cenderung lebih bebas prakteknya. Demikian, teman-teman. Kalau Indonesia kan keterbatasan ya, kan di dalam sila ketuhanan kita nggak boleh membunuh, jadi kita nggak boleh membunuh koruptor, walaupun memang koruptor perlahan membunuh negara ini gitu ya. Cuman ya udahlah, teman-teman, kita senyumin aja. Lalu kita lihat yang kelima nih. Yang kelima itu adalah pendorong perubahan sosial. Ideologi
harus dapat membantu kita untuk menopang negara ini dan menciptakan lingkungan sosial yang sebagaimana mestinya, teman-teman. Maksudnya gimana, Pak? Lingkungan sosial kita harus terjaga sekalipun kita merupakan negara yang multikultur, negara yang banyak banget agama, negara yang banyak banget ras. Gitu. Makanya teman-teman, jangan sampai lupa, Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama. Apa bedanya negara agama dengan beragama? Kalau negara agama, artinya agamanya hanya satu doang. Tapi negara beragama, agamanya itu beragam. Demikian teman-teman, jangan dipelintir ya, nih tolong baik-baik. Lalu yang terakhir, ciri ideologi itu adalah bersifat adaptif. Ini dia, adaptif. Adaptif itu adalah kemampuan bagi kita untuk dapat menyesuaikan diri, untuk beradaptasi. Makanya sebelumnya saya bilang, ideologi itu harus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Bagaimana sih Pancasila bisa mengikuti perkembangan teknologi yang sebegitu luar biasanya? Itulah yang disebut sebagai tantangan, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah Pancasila kedudukannya sebagai meja statis dan juga Leitsar dinamis. Ini mungkin sebuah konsep atau sebuah istilah yang cukup asing terdengar di telinga gitu ya. Apa sih meja statis? Apa sih Leitsar dinamis? Kita berangkat mulai dari meja statis terlebih dahulu. Meja statis, sebagaimana diumpamakan sebagai meja, meja itu adalah tempat di mana kita bisa menaruh segala barang dicampur aduk sekalipun itu berbeda fungsinya. Gitu. Ada garpu, ada piring fungsinya untuk makan, terus kita bisa ngelihat ada buku fungsinya untuk dibaca, terus kita mungkin bisa ngelihat ada rokok untuk diisep. Walaupun berbeda fungsinya, namun mereka tetap dijadikan satu. Demikianlah Pancasila sebagai meja statis. Itu adalah titik temu untuk mempersatukan segala hal-hal yang berbeda di dalam masyarakat sehingga kita bisa hidup secara bersamaan. Contoh, masyarakat kita agamanya banyak, ya kan? Ada Islam, Kristen, Katolik, ada banyak banget lah gitu, nggak bisa disebutkan satu-satu gitu ya. Tapi sekalipun banyak agamanya, sekalipun sukunya berbeda, tidak membuat kita menjadi hidup berpisah, teman-teman. Itu adalah meja statis. Pak, bagaimana dengan Leitsar dinamis? Leitsar diambil dari bahasa Jerman. Artinya adalah bintang penuntun. Nah, arahnya kemana pembicaraan ini? Leitsar dinamis artinya adalah Pancasila sebagai ideologi yang dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik. Bagaimana kita bisa beradaptasi dalam perkembangan zaman, bagaimana kita bisa menghadapi dan melewati semua tantangan, itu adalah Leitsar dinamis. Pancasila diibaratkan sebagai bintang karena itu mewarnai kita semua. Karena itu mengarahkan kita dengan memberikan sebuah cahaya sehingga bisa menuntun langkah kita dan menjadi pedoman akan bagaimana harus berperilaku, bagaimana harus bertindak, dan bagaimana harus merespon. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Sekian materi kesempatan hari ini. Teman-teman, semoga dapat disimak dengan baik. Untuk itu, nama saya Gindo Stephen Christian Manurung. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.